kabarnya? Sehat? Selalu. Sudah sarapan? Selalu. Ada yang belum? Ada. Ada? Ada. Ada? Ada Bu. Oh, yang belum nanti sekali ini kita sarapan bersama anakku. Siapa yang belum ini? Yang belum ya? Oke, sekali ini kita sarapan setelah selesai pelajaran istirahat pertama nanti ya. Oke, kita akan absen dulu. Kelas 72 di sini hadir semua ke kelas? Hadir? Hadir semuanya ya. Oke, ya Rian, Dimas, Dita hadir semuanya ya. Enos hadir semuanya kan? Oke, jadi kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Satu orang, ayo silakan ke depan untuk memimpin pujian dan juga memimpin kita di dalam doa. Burung pipit yang kecil 1, 2, 3 ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil dikasihi Tuhan, satu tak terlupa oleh Penciptanya. Dalam kami yang bertahta di atas surga, walaupun Yesus berbicara kepadaku, kadang-kadang merupakan kami daripada kami juga saat ini. Ya Bapa, kami ingin memudahkan kami dan juga mengasihi Tuhan-Mu, beranilah menyembuhkan yang biasa kami, juga dengan berupa kami berkata dia bisa saling mengajarkan anak-anak. Ya Bapa, hanya tidak Amin. Jadi hari ini anak-anak ibu semuanya kita akan belajar tentang bagaimana kita seharusnya sebagai seorang anak remaja menjaga dan melestarikan alam semesta. Bisa baca semua di sini? Bisa kamu baca aku? Bisa, coba baca dulu. Menjaga dan melestarikan alam semesta. Nah, tujuannya ketika setelah kita belajar, kita akan mendapatkan pemahaman bersama, yaitu mampu kita ini menyebutkan contoh-contoh pemeliharaan alam, menunjukkan sikap peduli terhadap alam, dan mampu menganalisis campur tangan Allah yang berkesinambungan terhadap alam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik kita, Ibu mau bertanya, pada hari keberapa Tuhan menciptakan manusia? Ke-6. Sebelumnya Tuhan menciptakan semuanya telah tersedia, dan manusia diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6. Dalam kitab apa itu? Kitab Kejadian. Semuanya sudah Tuhan ciptakan, tetapi kita sebagai kamu anak-anak ibu semuanya, sebagai seorang remaja, memiliki tanggung jawab, yaitu menjaga dan melestarikan alam semesta. Nah, kita mau melihat gambar di sini. Kita mau melihat gambar. Oke, sudah kamu lihat? Silakan diamati. Sudah nampak semua? Kira-kira apa yang kamu amati dari gambar tersebut? Alam yang indah atau alam yang rusak? Ada alam yang indah, ada alam yang
rusak. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, ternyata kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Kalau kita melihat di Tanah Karo ini, apa yang bencana alam yang pernah terjadi? Gempa lagi, meletusnya Gunung Sinabung. Itulah yang paling besar bencana yang terjadi di Tanah Karo ini. Nah, kalau kita melihat lagi, sekali ini kita akan melihat bersama-sama di sekolah kita ini, di sekitar kita ini, kan tadi ada beberapa gambar di situ ditunjukkan. Bagaimana kamu melihat nanti kerusakan lingkungan yang ada di sekolah kita? Ya, kamu akan dibagi menjadi 2 kelompok. Ini satu kelompok, ya kan? Legaleri kelompok 1, kemudian Pasya dan teman-teman menjadi kelompok 2. Mari anak-anak ibu semuanya, kita akan observasi keluar, kita amati bagaimana kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, di sekitar sekolah kita ini, ya. Silakan, yuk. Bawa satu buku, kemudian nanti kamu catatkan bagaimana kerusakannya. Satu kelompok, satu buku saja. Mari bersama-sama. Bagaimana menurut pendapat kita melihat alam yang di sebelah kita? Sedangkan kita melihat alam yang di depan kita. Bagaimana solusinya supaya alam yang di depan kita tidak tandus lagi? Menanam pohon. Menanam pohon. Lagi. Tidak membakar, tidak menebang pohon. Musik. Jangan diam. Tidak membakar hutan. Menurut kalian, kerusakan apa lagi yang telah terjadi dalam alam kita ini? Di sekitar kita, ya. Kerusakan yang terjadi di sekitar kita, tadi kamu sudah bilangkan ada yang tandus. Kemudian yang bagusnya ada di depan kita ini, yang masih bagus alamnya. Kira-kira kerusakan apalagi kalau kita melihat dari sini, apalagi yang terjadi? Sampah bertebaran. Sampah, ya kan? Sampah apa itu? Sampah plastik. Sampah plastik. Bagaimana caranya? Coba rebutkan di sini. Caranya supaya tidak banyak sampah plastik di sekolah kita ini. Kalian rebutkan ya kelompok 1. Oke, kami tinggalkan dulu. Silakan berembuk lagi. Sekolah agar tidak agar mengurangi sampah plastik. Tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Apa? Belum dijelaskan nanti. Coba kelompok 1. Gimana kak? Ini nih tuh. Ayo hafal Pak Kai katakan itu dah. Apa? Tasya, indah tidak? Begitu dia. Indahkah lingkungan kita saat ini? Sejauh kamu tanaman yang masih subur. Kemudian kalau melihat alam yang rusak di sekitar kita ini, Sampah yang beredaran. sampah. Masalah sampah juga ya. Ada lagi kira-kira? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Ini tuh. Oke, lagi. Tingkat 1. Coba kalau kan tadi kan kalian bilang sampah ya kan?
sampah yang banyak di sekitar kita ini. Bagaimana cara kita agar sampah-sampah tersebut tidak ada lagi di sini? Bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh kalian? Coba rembukan bersama-sama. Yuk, silakan. Lo dali. Sampah kita agar tidak berserakan. Kita tidak membuang sampah di sini lagi. Kalau ada sampah kita akan bakar. Kita akan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lagi seperti ini sampah kita berserakan. Iya. Mari kita bersihkan agar SMP kita tetap tidak tercemar. Oke, ayo. Nanti kita bakar sampah-sampahnya teman-teman agar tidak banyak lagi. Bakar nanti menjadi kompos ya teman-teman. Pokoknya ada ular teman-teman. Selesai tadi diskusinya di luar? Sudah diamati? Sudah dilihat dan diobservasi? Oke, tadi kita terdiri dari berapa kelompok? Sekarang ke depan kelompok 1, ya kan? Ada gambar yang sudah ditunjukkan beberapa gambar tadi. Coba kelompok 1, satu orang. Bagaimana keindahan yang kamu lihat? Alam di sekitar kita. Coba satu orang kali kelompok 1 maju ke depan. Silakan sekarang. Keindahan yang terlihat dari kelompok 1 tadi, apa yang kalian lihat? Pohon yang utuh, yang masih utuh, banyak pohonnya sekarang dan banyak di situ ya pohon. Oke, kemudian ada lagi kelompok 1 yang keindahannya ada mau ditambahi? Tidak. Kalau kerusakannya, kerusakan yang terjadi di sekitar kita, tanah yang tandus, Oke. Ada lagi? Sampah bertebar. Ada lagi kelompok 1? Tidak? Kita beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 ini anak laki-laki semuanya. Yuk, siapa? Kasya? Siapa lagi? Gian, ayo. Ayo, satu orang. Ayo Kasya. Harus pemberani nih. Siapa? Ayo, siapa? Ke kelompok. Theo, silakan Theo.
Theo. Theo kecil-kecil cabai rawit. Oke. Kelompok 2 Theo, keindahan alam yang dilihat di sekitar kita. Bunga yang subur. Bunga yang subur. Ada lagi? Apa? Lapangan yang indah. Lapangan sekolah kita ya. Oke. Ada lagi Theo? Habis. Kalau kerusakannya? Sampah di mana-mana. Ada lagi? Apa lagi Theo? Oh, akibat gunung sinabung. Iya. Akibat meletusnya gunung sinabung ya. Gunung sinabung. Dan terlihat tandus dari kita, dari tempat ikan melihat ke gunung sinabung. Terima kasih Theo, tepuk tangan buat Theo. Tadi sudah kalian sebutkan ya kan, ada keindahan yang kalian lihat. Kemudian ada juga kerusakan. Kalau kerusakan itu kebanyakan sama dengan yang digambar kita ini, iya kan? Oh, sama. Kemudian kerusakan yang kedua yang paling banyak itu adalah dampak dari gunung sinabung. Tetapi Tuhan tetap memulihkannya. Sekalipun dampaknya ketika meletus gunung sinabung, tanaman kita rusak. Tetapi perlahan-lahan saat ini tanaman kita sudah menjadi baik dan juga subur. Kalau kita melihat firman Tuhan dari kitab Kejadian 1 ayat 26, ada yang buku Alkitab? Oh, Ibu bacakan dari sini ya. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia supaya manusia itu berkuasa. Artinya berkuasa di situ adalah tetap menjaga dan memelihara alam semesta. Tuhan pun tetap berkarya untuk menjaga alam semesta ini. Seperti contoh yang bilang tadi, dari bagaimana gunung sinabung ketika meletus, tapi Tuhan saat ini pelan-pelan itu diubahkan menjadi tanah yang subur. Itu yang terjadi kalau kita melihatnya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga alam semesta? Tadi ketika diskusi ada yang bisa jawab? Silakan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam semesta? Menanam pohon di sepanjang area sekolah kita, misalkan di pinggir-pinggir sekolah kita ini bisa. Lagi? Hah? Tidak membuang sampah sembarangan. Lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Ada lagi? Yang mana lagi? Ada lagi? Menanam bunga. Kalau lihat di taman sekolah ini, bunga siapa yang paling bagus? Taman? Guru. Tepuk tangan buat guru dulu ya. Yang paling bagus di sini tamannya taman guru. Kalah kelas 72. Ayo berlomba. Tanam bunganya, kemudian rawat juga tamannya. Jangan di pagarnya yang cantik bunganya tidak ada, ya. Jadi bagaimana cara kita menjaga alam semesta? Banyak sekali ya, banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam semesta. Tadi kamu bilangkan di situ adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Tadi ketika diskusi ada sudah ambil sampah. Kemudian kurangi penggunaan plastik, ya. Bawa bekal dari rumah, bawa nasi dari rumah, bawa minum dari rumah. Jangan beli di sini, beli ale-ale, beli aqua, buangkan sampahnya. Beli lagi permen, beli lagi segala sesuatunya itu yang berwadahkan plastik, semua kita buangkan di sini. Akhirnya merusak lingkungan. Demikian juga merusak pemandangan kita.
kita lihat semuanya jadinya tidak bagus dan juga tidak indah. Oke? Ada yang mau bertanya sejauh ini dulu? Ada? Ada yang mau? Tidak ada. Jadi kalau kamu melihat di slide kita itu ada gambar di situ. Kalau kita ibaratkan seperti itulah dulunya Gunung Sinabung sebelum meletus. Tetapi setelah meletus Gunung Sinabung saat ini perlahan-lahan dipulihkan, ya, di sekitarnya menjadi sangat indah. Tuhan tetap memelihara alam semesta. Tuhan tetap memelihara alam semesta. Demikian juga kita pun harus memelihara alam semesta. Nah, bagaimana Tuhan memelihara alam semesta? Itu bisa kita baca dari kitab Mazmur 108 ayat 10 sampai 18. Mazmur 108 ayat 10 104, Mazmur 104 ayat 10 sampai 18. Ya, di sini dengarkan ya teman-teman ya. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, memberi minum segala binatang. Engkau yang memberi minum gunung-gunung, engkau yang menumbuhkan rumput dan hewan. Nah, kalau kita melihat pribadi kita, ya kan? Kita makan berapa kali satu hari? Berapa? 3 kali. Kira-kira ada tidak 4 kilo kita makan setiap harinya makanan dan juga kita minum? Kalau kita timbang 4 kilo. Adalah. Ada. Tetapi apakah bertambah kilo kita ini 4 kilo setiap hari? Tidak. Kita makan 4 kilo makanan, ya kan? Kita buangkan berapa kilo? Ada kira-kira 1 kilo? Adalah sama air kecil kita, buang air kecil, buang air besar, keringat, udah pastilah ada 1 kilo. Sisanya misalkan 3,5 kilo. Tambah kilo kita 3,5 kilo setiap hari? Tambah? Tidak. Tetapi di situ Tuhan berkarya, Tuhan menciptakan semuanya kita ini secara sempurna, bekerja semua di dalam. Makanan yang kita makan ada yang jadi sampah, ada yang jadi tenaga, ya. Tuhan tetap berkarya sampai saat ini. Alam semesta ini kalau kita lihat, Tuhan berkarya atau tidak? Berkarya. Sudah pelajari di IPA mengenai tata surya? Apa saja planet yang ada? Mars, apa? Jupiter, Pluto, Saturnus, Uranus, Neptunus, apa lagi? Semua planet-planet itu berputar tanpa bersenggolan sedikit pun. Nah, kalau kita bersenggolan, ada terjadi sesuatu? Tidak, sedikit saja masalah. Kalau misalkan siswa dengan siswa bersenggolan, bisa terjadi sesuatu? Bisa, berkelahi. Tetapi Tuhan tadi ciptakan semuanya itu tidak ada yang bersenggolan, semua berputar. Itulah karya Tuhan sampai pada saat ini. Berkesinambungan karya Tuhan. Ya, sudah paham? Tuhan tetap memelihara, kita pun harus tetap memelihara alam semesta. Nah, sekarang akan dibagikan tugas kepada kita semuanya. Nanti kamu kerjakan apa dampak yang terjadi ketika alam yang rusak dan juga bagaimana memelihara agar alam ini tidak menjadi rusak. Ini aku. Silakan dibaca, kemudian dijawab di situ. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan.
Dampak sampah apa yang terjadi kalau sampah lain, ya kan? Merusak sampah, membangun tulisan. Sudah siap? Ayo, nomor 1 di situ. Apa kira-kira dampak dari kerusakan lingkungan? Coba 1 dulu, kerusakan karena bencana alam tadi. Yang kita melihat kerusakan karena bencana. Itu pertanyaannya kan? Kerusakan karena bencana alam. Bencana yang terjadi di kita adalah meletusnya Gunung Sinabung. Apa akibatnya? Dampaknya? Yang laki-laki 1 orang. Dampak dari Gunung Sinabung meletus. Theo. Tanaman menjadi rusak. Ketika kita tanam tomat, semuanya jadi gosong, ya kan? Ketika meletus Gunung Sinabung, itu dampaknya. Kemudian apalagi kira-kira kerusakan alam? Itu tadi gunung, meletusnya Gunung Sinabung. Kerusakan alam lagi yang terjadi kita lihat tadi bahwa sampah.